Sebutin 3 pemain timnas. Itu gampang banget lah ya. Di dalam tim nasional, selain pemain sama pelatih, yang lu tahu aja, yang lu inget, ada apa aja? Tapi lu nggak pernah dengar Messer? Messer nggak pernah dengar ya? Enggak. Lu tau nggak ada yang namanya Kidman? Oh tahu Kidman ya. Mas Seur tau nggak? Nah nggak tahu kalau Mas Yor itu mas. Messer tahu? Messer apa tuh? Nggak tahu dia Messer kan? Lu tau nggak nama Kidman timnas Indonesia siapa? Siapa? Aduh, kok lupa? Ya udah nama Messer tau nggak? Lupa. Maseurnya si dulu ada siapa ya? Ya anggap aja nggak tahu kan? Lu tau nama Kidman timnas nggak? Kidman timnas yang mana nih? Mana aja? Gak tahu. Pertanyaannya iseng banget. That was very important. I think, from the flight tickets, the fish shows, the kitman, of course. Yeah, everyone is very important. Not only the players, but also the coach, the physios, everyone. Peran mereka itu sangat penting ya buat tim, apalagi dalam kondisi setelah match yang tight dan kerja keras mereka luar biasa. Mereka mempersiapkan baju misalnya, aparel yang akan digunakan. Dengan jatah aparel yang secukupnya, kita juga pasti pikirkan kalau pertandingannya beruntun, Kidman ini pulang, mereka harus ke tempat laundry untuk menyiapkan semuanya. Bahkan mereka mempersiapkan aparel dan perlengkapan ini bisa sampai subuh. Belum lagi kalau misalnya mereka traveling. Kidman harus selalu nomor 1. Jadi tanpa Kidman, tim ini juga akan sangat timpang dan akan kerepotan. Kidman itu mempersiapkan semua kebutuhan. Ya, event dan sebelum latihan biasanya datang lebih awal buat nyiapin semuanya. Mulai dari hotel ya, biasanya semua perlengkapan udah disiapin sebelum keberangkatan. Terus juga koper pemain diingatin juga kapan dikumpulnya. Jadi semuanya tepat waktu. Ketika berangkat ke bandara pun sama. Semuanya udah sesuai sama jadwal. Sebelum pemain datang, barang-barang udah standby dan kalau bisa udah masuk ke bagasi. Biasanya sih kita nyiapin semuanya ya, mulai dari sebelum pemain datang udah siap semua kebutuhannya, kayak mereka pemanasan semuanya, kebutuhan minum, kebutuhan pelatih juga udah disiapin. Jadi begitu pemain datang udah tinggal ganti baju, pelatih datang sudah tinggal ngeset tempat, semuanya terpenuhi. Dan sebelum itu biasanya juga kita koordinasi materi apa yang mau dipakai. Jadi semuanya emang udah ada, jadi tinggal kita siapin. Pelatih pun tinggal set-set semua materi, pemain pun tinggal melakukan pemanasan dan siap buat latihan dan bertanding. About the Messer and the Kidman. So how's important they role in this team? Well, it's fundamental. They are the key to us because they have everything ready for us. The measure, for example, is always ready to support all the players in the rooms and to have all kind of treatments for them. Also the therapist. And the Kidman is someone that have everything for us. We just need to be focused in performance. He will have all the supplements ready in coordination with the therapist, all the material ready for the team. When we arrive to the training, everything is set in the pitch. So we are really lucky to have persons Rido, Uchok before, and also Magda and Nela working in that areas because it's really important for us. Saya Rido. Saya dari Klaten. Saya nganggur Mas dari dulu. Cuma main bola gitu. Ada tawaran di klub, ya udah saya langsung ikut gitu ya. Dulu waktu SMP SMA main bola terus Mas ya. Akhirnya nyemplung di sini jadi Kidman sampai sekarang. 2019 itu. AFF Vietnam. Pertama kali bergabung saya. Pertama kali keluar negeri pas kerja di timnas tuh. Iya, betul. Paling jauh kemana? Kuwait, Arab, Jepang gitu. Apa sih perbedaan yang mencolok di tugas Kidman ini? Hampir sama semua kayaknya Mas. Mungkin bola lebih banyak kali ya Kidman-nya. Orangnya bukan kayak saya sendiri kan saat ini. Mungkin itu kan. Sama peralatannya lebih banyak lagi kali ya bola. Ini
malam nih Mas, preparein jersey, semua perlengkapan. Bangun, jadwal makan jam 8, ikut sarapan. Kalau kita match di jam 4, sekitaran jam 1 udah jalan ke stadion, nyiapin semua barang. Jersey, snack, air, es, semua disiapin semua. Dan ngatur jadwal ini Bang, outfit, pakaian tiap hari. Udah seminggu sekali saya store ke staff, nih jadwal outfit kita seminggu gitu udah disiapin. Ya kalau duduk di locker room tuh nyeting kitman. Biasanya saya urutin dari nomor kecil sampai gede gitu. Pukul rata sesuai nomor aja biar rapi kan. Sampai itu pertandingan kan kita nunggu di dekat bench lah. Kalau tim pelatih butuh apa-apa kan tinggal manggil langsung ngambil barang-barang yang dibutuhkan. Kelar, rapiin locker room, balik ke hotel, masukin laundryan biasanya Bang pertama. Habis makan masukin laundryan. Cuma kayak gitu Bang tiap hari. Ini nih paling penting nih, mau pulang bandara nih, apa yang disiapin? Ini paling kan kalau balik gini jersey langsung dibawa pemain sendiri Bang kita. Cuma nata jersey aja, ntar bagiin ke pemain, suruh packing sendiri. Kalau pulangnya udah enak Bang saya Bang. Iya. Paling cuma peralatan bola gitu, roll foam sama matras doang yang dibawa balik ke Indo. Nggak berat kayak pas berangkat. Siapa kaki pemain paling keras? Somilena dan ya itu Somilena. Mas udah pernah interview belum sih sebelumnya? Gini. Sebentar, sabar. Interview jarang nih. Makanya tegang ya? Iya, apa banyak saya kayak masih ngobrol. Oke. Justru aku ngomong kayak gini kan, makanya mereka aja di interview jarang gitu, tapi perannya vital gitu kan. Mereka ada sosok yang jarang di interview, makanya masnya tegang gitu kan. Setegang otot Evan ya? Yes, of course. Ini kaku-kaku kayak tiang listrik. Terakhir di interview kapan Mas? Interview HRD mungkin ya. Mereka tuh emang jarang dikulik, bahkan jarang di interview. Tapi kalau nggak ada Messer siapa yang mau ngurut? Kalau pemain ada cadangannya. Kalau Messer udah kayak gini kan, masa ada cadangan Messer? Of course nggak ada. Yaitu kita juga harus kondisinya prima terus. Bagaimanapun caranya kita optimal dalam diri kita ya. Intinya satu, mensana in corpore sano. Di dalam jiwa yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Awalnya jadi Messer itu udah belajarnya nggak sih? Ada kuliahnya nggak sih atau gimana? Ya betul. Awalnya sama lah. Kita kuliah di keolahragaan, di situ dapat materi, dapat bimbingan, dapat sertifikasi, itu ada semua. Kita belajar 2 semester dengan ilmu dasar-dasar kayak penanganan cedera pertama, terus belajar juga anatomi, lalu ya important cara menghandle pemain-pemain yang kelelahan itu seperti apa, cara mengurutnya, memijatnya itu seperti apa. Lebih ke situ kita belajar banyak sih di kampus. Kerjaan pertamanya langsung ikut AFF untuk futsal di Bangkok. Jadi lulus kuliah langsung kerja di futsal ya? Yes. Langsung timnas lagi? Yes. Baru ke klub, ya. Sekarang timnas lagi? Betul. Dalam kondisi turnamen, event, itu bisa 4 orang. Satu hari? Yes, dalam 1 hari. Kenapa demikian? Karena lebih efisien, lebih hemat tenaga, jadi untuk next day-nya juga lebih enak gitu. Kalau lagi rangkaian turnamen gini kan sampai tiap hari main ya, bahkan resnya 1 hari. Gimana bisa menjelaskan ke orang-orang awam tentang cara Anda bekerja? Kita melihat turnamen yang padat seperti ini, otomatis kita juga merasa punya tekanan, punya pressure. Jadi kita punya cara, banyak hal yang kita lakuin harus efektif. 4 orang dalam 1 momen atau 1 hari itu nggak mungkin berarti. Sedangkan yang bertanding ada 14 orang, berarti harus ada cara lain. Kita punya recovery pump, kita punya massage gun, kita punya roll foam. Itu adalah fasilitas mereka juga. Jadi cara-cara itu efektif buat mereka. Pernah sakit gak sih? Pernah dong, pastinya. Kita juga sakit sama manusia, normal. Nah kalau situ sakit gimana? Handlingnya jadi koordinasi dengan staf pelatih yang lain. Banyak yang handle, banyak yang mampu mengerjakan apa yang saya kerjakan juga. Jadi kita saling mengcover. Kalau pegel, siapa yang mijit? Justru saya. Itu saya. Pegel pijit sendiri? Nah,
Tapi saya manipulatif dengan stretching, dengan olahraga gym ya. Tentunya itu juga cara-cara yang saya pakai buat manipulatif diri saya sendiri. Ya, semua pekerjaan kan memang ada yang terlihat dan tidak terlihat. Tapi kita ngerasanya kayak kalau tim itu sukses, kita pun bangga. Walaupun tidak terlihat, tapi kita tetap bangga. Seperti itu, kayak misalkan auranya beda, kita pun jadi ngerasa beda. Sedihnya tuh kalau pas pemain di dalam ruang ganti tuh, kita juga sama ngerasa. Kayak gitu, bangga, benar-benar bangga. Gak expect sampai di sini sih, rasanya itu kayak luar biasa lah. Nggak ada rasanya capek Mas kalau seneng sih. Untung saya kerja ini seneng, karena seneng futsal ya udah, nggak pernah capek sih. Capek-capeknya nggak ada sih selama ini. Iya, apalagi nih Mas nih. Mas pertama SEA Games? SEA Games pertama ini kan, sejarah juga kan Mas ini. Alhamdulillah.